Benar doang kok itu. Udah kan ya? Udah lu start belum? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ken Akmal Madani, mahasiswa UMT semester 4, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Pauyi, membuat tutorial tentang USPF atau membuat IP dinamis dari beberapa topologi di sini. Dalam skenarionya di sini terdapat 4 device yang dimana akan dikonfigurasikan sebagai IP dinamis. Dalam masalahnya di sini kita akan membuat router RA dan RB, membuat satu network ID untuk masing-masing interface, men-set priority 150 pada interface RA atau router RA, dan men-set priority 100 pada router RB. Dan sini kita juga disuruh untuk men-set hello interval 5 dan men-set date interval 20. Set hello interval di sini adalah berapa besar paket yang akan dikirim, dan set date interval adalah di sini dia itu sebagai mendeklarasi ketika paket hello sudah dikirim, dia akan menunggu hingga seberapa besar paket hello akan terkirim, baru akan dia jadikan sebagai paket yang benar. Kemudian mengonfigurasi router RC dengan membuat proses ID-nya, membuat network address pada LAN interface, lalu men-set semua interface pasif default atau menjadi gateway-nya di RC, but allow USPF update on active LAN interface. Tapi juga kita akan mengikuti USPF bisa update pada interface yang aktif. Kemudian men-set router RC ini sebagai gateway. Kemudian men-set priority pada router RC ini 50 dan set hello dan date intervalnya juga sama seperti RA dan RB. Di sini masalahnya kita harus membenarkan IP OSPF yang benar, dan pada router RC di sini masih belum gateway-nya yang sebenarnya, jadi belum terhubung dengan baik. Kemudian setelah selesai mengkonfigurasi, di sini harus verify konfigurasi dan tes konektivitas dengan meng-ping table dari router RA dan RB. Kita akan langsung mengkonfigurasi dari pertama di sini router RA. Kaki gua kesemutan. Wih, kaki kesemutan lagi. Sini saya akan mengkonfigurasi langsung pada router RA untuk membuat IP dinamisnya. OSPF itu
kebalikan dari IP statik ya, dimana ketika IP statik mendaftarkan network ID yang lengkap dan netmasknya, kalau OSPF itu cuma memasukkan network doang dan netmasknya secara terbalik karena dia itu dinamis, tidak harus lebih detail. OSPF Nah, di sini kita mendaftarkan networknya. Lalu masuk ke interface gigabit Ethernet. Untuk mengset priority-nya sampai 150. Gigabit Ethernet IP OSPF priority 150. Kemudian memberi IP, maksud saya memberi hello intervalnya IP OSPF hello interval 5 dan memberikan date interval hingga 20. Sekian untuk konfigurasi di router RA. Karena di sini masalahnya hanya untuk konfigurasi itu. Setelah membuat proses ID-nya, network ID pada interface, set priority set dan hello interval dan date interval. Yang kedua, kita akan mengonfigurasi router RB. Konfigurasinya sama dengan yang tadi, sama dengan router RA. Karena di sini kita disuruh untuk mengonfigurasi sama seperti RA dan RB, cuma di RB kita men-set priority-nya hingga 100. PP router OSPF 1 network 192.168.1.0.0. Di sini bedanya OSPF dengan IP statik ya. Kita hanya memberikan network ID-nya, tidak perlu netmasknya. Aduh. Priority masuk ke interface, kemudian kita memberikan set priority-nya hingga 100. Karena ini RB, kita men-set priority-nya hingga 100. Dan kita memberi hello interval dan net intervalnya.
untuk besaran paket dan paket yang akan dijadikan sebagai deklarasi atau dijadikan paket yang akan dijadikan eksekusi. Interval 20. Nah, kita selesai mengkonfigurasi router RA dan RB. Dan terakhir kita akan mengkonfigurasikan router RC. Nah, ini dia. Membuat ID 1, terus membuat network address-nya pada interface, terus men-set semua interface pasif default sebagai gateway-nya ke router RC. Karena router RC sebagai letak internet masuk kemudian disalurkan, maka akan dijadikan gateway. Masih sama konfigurasinya, cuma di sini akan kita tambahkan untuk settingan gateway ke RC dan men-set priority-nya 50 dan kalau interval dan date intervalnya sama. Area 0. Passive interface default. Nah, ini dia sebagai gateway-nya ke RC. Kemudian passive interface Gigabit Ethernet node. Default untuk informasi. Nah, ini dia menjadikan router RC sebagai gateway untuk kedua router RA dan RB. IP root 0. Serial 0. Nah, di sini karena dari internet ini memakai kabel serial, sini akan disebagikan gateway-nya di sini. Kemudian interface Gigabit Ethernet. Kita telah menjadikan router RC sebagai gateway. Kemudian yang terakhir kita men-set priority-nya 50 dan hello dan date interval. IP OSPF priority 50. IP OSPF hello interval 5 date interval 20. Nah, itu dia konfigurasi untuk
Di router IRC kita telah selesai mengkonfigurasi semuanya. Karena di sini termasuk multicast, bukan point to point, maka set hello interval dan intervalnya lebih dari 10. RS will be the air, RBS will be the air. Kemudian kita akan mengetes ping ke RC. Lu tes ping nggak di? Lu tes ping nggak? Kita akan langsung tes ping. Nah, di sini telah sukses ya. Terlihat kita telah berhasil mentes ping dari RA ke RC. Kemudian dari ping 192.168.1.1 kita akan mentes ping ke RA. Nah, paket telah terkirim ya. Kita telah berhasil mengetes ping router RB ke RA dan tes ping ke router RC. Itu juga telah berhasil. Nyamuknya banyak banget sih. Kita akan menampilkan IP gateway di sini. Kita telah berhasil mengkonekkan semua IP dari 13 connected, 10 kita connected. So IP OSPF. Nah ini dia. Pada IP 11 yaitu router RA. Kita berhasil mendaftarkannya pada IP OSPF atau IP dinamis, dan juga pada router RB yaitu IP 12. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aja ya. Kita akan mengecek. Tidak ada yang salah ya. Kita telah berhasil mengkonfigurasi semua router
yang diperintahkan.